Kalau zaman dulu, kalau yang seumuran saya mungkin juga sekarang masih ada jam tangan namanya Orient. Gitu, ya. Orient. Nah, saudara, kata orientasi ini menarik, saudara. Kata orientasi itu artinya adalah peninjauan untuk menentukan sikap. Peninjauan untuk menentukan sikap. Jadi kalau saya sedang berorientasi, sebetulnya saya sedang meninjau sesuatu untuk menentukan sikap. Sikap yang apa? Sikap yang tepat dan benar. Jadi orientasi adalah suatu pandangan. Gitu. Cara kita berpikir yang mendasari perhatian, kecenderungan, sikap yang akan kita ambil. Saudara, lagu tadi berkata, kalau ku hidup siapa? Bagimu. Ya kan? Mataku tetap memandangmu. Itu orientasi. Artinya orientasi hidup kita adalah memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Ya. Boleh dalam keadaan diberkati berlimpah-limpah, kita nggak lupa sama Tuhan. Ataupun mungkin dalam keadaan sulit, kita pun tidak menyangkal Tuhan. Tidak berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Amin, saudara. Ya. Kalau lagi diberkati, oh Tuhan terima kasih, haleluya. Tapi kalau lagi sedang tidak diberkati gimana? Sedang mengalami kerugian gimana? Sedang mengalami kesesakan gimana? Sedang mengalami kehancuran gimana? Kita sering berkata, aduh Tuhan kenapa terjadi pada saya? Apa sih salah saya Tuhan? Kenapa engkau begitu kejam? Kenapa engkau begitu tidak adil? Gitu kan ya? Saudara, tapi kalau orientasi kita benar, sikap kita benar, maka apapun yang terjadi, seperti lagu mengatakan, selalu ku berkata, apa? Tuhan Yesus baik. Ya. Itu yang mau, saudara. Itu yang kita perlu miliki hari-hari ini, saudara. Nah, saudara, orientasi orang bisa salah. Namanya disorientasi. Jadi harusnya jalan ke sini, tapi dia jalan ke sana. Kenapa? Karena dia mengambil sikap. Kayaknya yang ini kurang oke, saya ambil jalan ini. Yesus mengatakan dalam firman-Nya, seperti Gembala Sidang mengatakan, jalan ke surga itu jalan yang sempit. Bukan jalan yang lebar. Kalau saudara ada di persimpangan, saudara salah orientasi, mungkin saja saudara mengambil jalan yang lebar. Dan ujungnya menuju kebinasaan. Padahal jalan ke surga itu adalah jalan yang sempit. Jadi kalau orientasi kita benar, maka kita akan masuk ke dalam jalan yang sempit itu. Jalan yang sempit itu memang bukan jalan yang enak, saudara. Banyak liku-liku, banyak terjalnya, banyak penyangkalan diri dan sebagainya. Tapi itu jalan menuju kepada kebahagiaan, pada kekekalan, saudara. Ya. Nah, pagi ini kita akan melihat bagaimana orientasi hidup kita. Saudara. Sebelum dan sesudah mengenal Kristus. Ya. Saudara, kalau saudara sebagai karyawan baru atau saudara memiliki perusahaan, biasanya kalau perusahaan cukup besar, karyawan baru itu diberikan yang namanya orientasi. Orientasi itu artinya adalah karyawan itu dikasih unjuk, dikasih tahu siapa bosnya. Ya. Kalau dia seorang security atau satpam yang suka buka pintu misalnya atau menanyakan tamu yang masuk, dia perlu tahu tampang bosnya kayak apa, wajah bosnya. Ntar begitu bosnya masuk ditanya macam-macam, saudara. Diminta KTP dan segala macam, pasti marah bosnya kan. Karena apa? Karena dia nggak ada orientasi, dia nggak tahu siapa bosnya. Kemudian dia harus tahu siapa komandannya. Siapa atasannya. Dia harus tahu kunci kantor itu ada di mana. Ya, karena dia kan security, saudara. Kunci gudang itu ada di mana. Dia harus tahu di bawah divisi mana dia bekerja. Ya, dan sebagainya. Jam makan jam berapa, dia piket satu minggu berapa kali, selama 24 jam, apa pagi, shift, itu orientasi namanya. Sesuatu informasi yang kita olah sehingga kita ngerti kita mesti ngambil jalan yang mana. Satpam itu diberikan orientasi mengenai perusahaan tersebut, dia sudah dilatih oleh
kepala bagiannya, sehingga dia ngerti apa yang harus dia lakukan. Sehingga dia tidak salah jalan. Contoh sederhana adalah pembantu di rumah. Kalau saudara dapat pembantu baru, saudara sebetulnya sedang memberikan orientasi kepada pembantu tersebut. Betul nggak? Ya. 6, ya, atau B, bangunnya harus pagi ya, jam 5. Masak dulu, misalnya. Masak air dulu. Kemudian bla 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 sampai sore ngapain aja gitu kan. Itu orientasi. Sehingga ketika majikannya nggak ada di rumah, dia bisa kerjakan dengan tepat. Nah, saudara, kita perlu orientasi dan kita sudah punya orientasi, yaitu ini. Firman Tuhan. Permasalahannya, setelah kita diorientasi dengan firman Tuhan, sudahkah kita mengambil jalan yang tepat? Sudahkah kita merubah tujuan hidup kita? Yang sebelum kenal Tuhan dan sesudah kenal Tuhan. Ini penting. Ya. Nah, kita lihat dari seorang hamba Tuhan, yang kita ambil firman Tuhan hari dari kitab Filipi pasal 3. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang keras, dengan tempo yang perlahan supaya kita bisa mengerti ya, pelan-pelan. Ayat 7, 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, firman Tuhan ini merupakan pernyataan jujur dari seorang rasul yang namanya Paulus, saudara. Ini pernyataan jujur, sikap hidup dia, tujuan hidup dia. Ya. Saudara, saya cerita sedikit, saya yakin saudara banyak yang tahu bahwa Rasul Paulus sebelum jadi rasul, dia bernama siapa, saudara? Saulus, cuma diganti S doang. Ya. Saulus. Saudara, Saulus itu adalah seorang ahli Taurat, orang terpandang di tua-tua Yahudi, saudara. Tapi dia punya satu kecenderungan, hatinya itu begitu membenci yang namanya Yesus Kristus. Dia tidak percaya sama sekali kepada Yesus Kristus. Sehingga bukan hanya dia benci kepada Yesus Kristus, tapi dia juga membenci orang-orang yang ikut Yesus Kristus. Sampai kayak gitu, saudara. Ya. Kalau orang biasa kan kalau benci, ya benci sama orangnya aja. Tapi yang ngikut sama dia, dia benci juga. Kalau ada orang misalnya suaminya dibenci sama seseorang karena persaingan dagang, biasanya orang tersebut nggak membenci anak-anaknya, nggak membenci istrinya. Atau nggak membenci karyawannya, pembantunya. Tapi Saulus beda, saudara. Dia benci orangnya, dia benci juga semua pengikutnya. Dan dia kepengen membuat pengajaran Injil itu stop. Tidak boleh lagi beredar sehingga dia mengadakan pembunuhan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu Saulus yang lama. Itu tujuan hidup dia sebelum dia kenal Kristus. Saya akan stop pengajaran Injil, saya akan bunuh semua pengikut Kristus, saya akan bubarin semuanya. Itu tujuan hidup dia.
Dia merasa itu merupakan satu kebanggaan. Dia mendapat upah dari Yahweh, istilahnya begitu. Dia tahu bahwa ini adalah jalan yang benar. Itu tujuan hidup dia. Itu orientasi dia sebelum dia kenal Kristus. Apa yang saudara baca barusan di dalam Filipi 3 ayat 7-11, itu adalah tujuan hidupnya yang baru. Setelah dia mengenal Kristus. Di tengah perjalanan ke Damaskus, Tuhan menampakkan diri kepada dia. Dan berkata, Saulus, Saulus. Ya, dia dengar suara dari langit, dia tahu. Dia bukan orang yang tidak mengenal yang namanya kuasa-kuasa supranatural. Dia tahu kuasa supranatural karena dia mengenal yang namanya hukum Taurat. Dia tahu Allah bisa berbicara kepada manusia. Dia berkata, iya Tuhan. Dia nggak bilang, siapa lu? Enggak. Ya Tuhan, kenapa engkau menganiaya aku? Saudara, di sini jelas bahwa Saulus bingung. Langsung dia sadar bahwa ini Yesus. Kemudian dengan cahaya yang sinar yang terang, Yesus menampakkan diri kepada dia. Dan akhirnya Saulus bertobat, diganti namanya menjadi Paulus. Dan ketika pertobatan itu terjadi, dia mulai mengenal yang namanya Kristus. Dia berkata di dalam Filipi 3 ayat 7 tadi. Yang dulu merupakan keuntungan bagiku. Apa itu keuntungan? Sesuatu yang mendatangkan nama baik, nama besar. Karir yang melonjak, ya. Jabatan yang makin tinggi, itu keuntungan bagi dia. Membunuh orang-orang Kristen. Sekarang kuanggap rugi. Jadi ada orientasi yang berbeda. Dari ke sini menjadi ke sini. Ya. Saudara, kenapa? Kenapa dia bisa berbeda seperti itu? Karena dia mengerti banget bahwa dia percaya banget bahwa Yesus Kristus itu ternyata yang dia aniaya pengikutnya adalah seorang juru selamat. Mati ya, untuk menebus dosa manusia, bangkit dari kubur pada hari ketiga untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dari mana Paulus tahu? Ternyata Paulus tahu dari kitab Taurat. Dia mempelajari kitab Taurat, dia seorang ahli. Makanya saudara kadang-kadang kalau memberitakan Injil kepada orang-orang yang pinter, profesor apa segala macam, nggak perlu macam-macam saudara. Dia akan menyelidiki sendiri, dia akan tahu sendiri. Kita cuma perlu berdoa, kita nggak bisa lawan dia. Kita nggak bisa berdebat sama dia, karena dia lebih pinter. Biarin. Sama seperti seorang penulis atau wartawan namanya Lee Strobel kan, yang kepengen membuktikan bahwa Yesus itu mati, nggak bangkit. Yesus itu mati atau kalau nggak mati, atau maksudnya kalau dia, Yesus itu nggak mati sehingga dia hidup memang. Jadi bukan bangkit, memang nggak mati. Akhirnya dia menyelidiki dengan begitu detail, ujungnya apa? Dia yang percaya kepada Yesus. Nah ini Paulus yang luar biasa, sama kayak Lee Strobel. Begitu dia percaya kepada Yesus, arah hidupnya dirubah. Orientasi hidupnya dirubah. Ya, sehingga Paulus berkata, yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Bahkan kuanggap sampah. Wih, bayangin saudara. Kuanggap sampah. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan. Kita menyembah Tuhan yang sama yang disembah Paulus. Amin saudara. Sama Tuhannya. Tuhan membuat mujizat kepada Paulus, Tuhan juga bisa membuat mujizat kepada kita. Pintu-pintu mujizat sedang terbuka. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengubah tujuan hidup kita? Dengan percayanya kita kepada Yesus Kristus. Saudara, manusia waktu lahir itu nggak punya tujuan hidup. Nggak ada bayi yang langsung, saya mau jadi ahli bangunan. Atau saya mau jadi pendeta, nggak ada saudara. Dia nggak ngerti apa-apa, dia lahir-lahir aja. Bahkan sampai sekolah pun, kalau saudara waktu SD ditanya, kamu besar mau jadi apa ya? Jawabnya apa? Nggak tahu, banyak kan. Tanyain aja mana SD sekarang. Belum tahu.
Apalagi zaman dulu kita tuh jadi anak baik-baik. Kalau pulang sekolah dijemput sama orang tua, datang ke rumah ya kan. Langsung pulang ke rumah, kerjain PR, main di rumah, mama tetangga dan sebagainya. Jadi kalau ditanya apa, nggak tahu tujuannya. Memang nggak punya tujuan saudara. Jadi tujuan itu tercipta ketika punya lingkungan. Nah ketika lingkungannya berada di sekeliling kita ini, kita mulai, oh saya juga pengen lo kayak begitu. Makanya firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena tujuan hidup kita jadi berubah. Gara-gara lingkungan kita. Ketika lingkungannya kita berada dalam orang-orang yang miskin, maaf ya. Misalnya, maka tujuan hidupnya cari uang. Supaya kaya. Supaya bisa lebih dari lingkungan kita. Kita mau lebih baik. Tapi kalau lingkungannya orang kaya, lahir udah diranjang emas istilahnya. Dia nggak pengen kaya, enggak. Lain lagi, dia pengen berkuasa. Mungkin seperti itu. Lain kan tujuan hidupnya, tergantung daripada lingkungan. Makanya firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kenapa umat Kristiani disuruh beribadah? Kenapa disuruh mengatakan kepada tetangganya itu saudara seiman? Karena disitulah kita itu bisa bergaul, saudara. Punya nilai yang sama. Punya pandangan yang sama, yaitu pandangan tentang kekristenan. Firman Tuhan berkata, jangan sekali-kali orang Kristen itu meminta nasihat kepada orang di luar Kristen. Ada, Paulus menasihatkan seperti itu. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kenapa saudara? Supaya terjaga, itu lingkungan saudara. Lingkungan ini akan membuat tujuan hidup kita berubah. Ya, nah jadi memang manusia tidak mempunyai tujuan hidup waktu lahir. Tapi setelah adanya lingkungan, maka dia memiliki tujuan hidup. Dan ini terjadi bukan hanya untuk orang Kristen, tapi orang non-Kristen. Setiap orang bisa mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda, tergantung lingkungannya. Nah, yang tidak disadari bahwa ketika kita tidak di dalam Tuhan, tujuan hidup kita yang seperti yang lain di dunia ini, maka tujuan hidup itu ada aroma dosa di dalamnya. Kenapa? Karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kalau tujuan hidupnya dicantumkan atau diorientasikan dengan dunia, maka itu akan beraroma, berbau dosa. Sehingga apa saudara? Tujuan hidupnya melenceng, egois, untuk diri sendiri. Ini nggak hanya berlaku untuk orang non-Kristen, orang Kristen bahkan hamba Tuhan. Ya. Saya bercontoh. Seorang yang punya tujuan hidup untuk diri sendiri, egois, self-center, ketika dia berada di negara komunis, itu bisa berubah loh tujuan hidupnya. Yang tadinya yang penting adalah kepentingan diri sendiri. Setelah dia menangkap satu nilai yang berbeda, maka tujuan hidupnya menjadi seorang komunis. Yang penting adalah negara untuk orang banyak. Heran kan? Ya. Kalau saudara nggak heran dengan ini, saudara akan heran dengan yang namanya teroris. Ada nggak orang yang punya tujuan hidup jadi teroris? Ada nggak? Nggak ada. Dari lahir saya mau jadi teroris, nggak ada saudara. Tapi kenapa dia jadi teroris? Saudara, orang yang jadi teroris bukan orang yang bodoh, maaf ya. Bukan orang yang nggak sekolah loh saudara. Orang terpelajar. Orang yang menabrakkan pesawat itu di menara WTC, bukan WTC sini saudara. New York. Itu orang terpelajar, saudara. Dia bisa mengemudikan pesawat. Mau jadi pilot tuh IQ-nya mesti tertentu. Nggak bisa yang jongkok IQ-nya, nggak bisa, saudara. Itu terbangnya pesawatnya bukan naik turun gitu. Ngeri, saudara. Ini melenceng dikit. Seperti apa yang diberitakan kan di surat kabar, bahwa pesawat Malaysia itu belum ketemu ya sampai sekarang ya. Kabarnya meledak di udara, ada yang bilang jatuh ke laut, tapi kagak ada serpihannya, ada yang bilang dibajak. Pembajaknya adalah pilot. Nah,
disinyalir seperti itu. Mungkin bisa benar, mungkin enggak, ya kita tunggu aja. Tapi saya mau kasih tahu saudara, gaji pilot itu kalau sudah nyetirnya Boeing 777-200ER itu 70 juta minimum di Indonesia. Kalau di luar negeri bisa sampai 100 juta per bulan. Gajinya saudara. Jadi hidupnya udah enak gak? Enak. Udah bagus. Belum jaminan-jaminan saudara. Makanya saudara kalau mau nanti punya anak, mau cepat kerja, jadiin pilot saudara. Sama pramugari. Kenapa saya bilang begitu? Saya kemarin waktu bikin ini saya catat-nyatat saudara sedikit. Ini sekedar informasi lapangan pekerjaan saudara. Bahwa pabrik pesawat dua yang besar itu Boeing sama Airbus, 1 tahun dapat order itu hampir 3.000 pesawat setahun. Yang dikirim dalam tahun 2013 itu ada 1.274 pesawat. Besar dan kecil. Mau besar mau kecil, pesawat itu satu pesawat butuh 5 set kru. Satu set itu isinya 2, 1 pilot, 1 co-pilot, sama 5 pramugari, itu minimal. Ada yang bisa 10 kalau pesawatnya besar. Jadi satu pesawat itu butuh 5 shifting, 5 set. Jadi satu pesawat butuh 10 pilot. Satu pesawat, saudara. Sekarang kalau ada 1.274 pesawat, maka pilot yang dibutuhkan adalah 12.740 dalam 1 tahun. Sekolah penerbangan nggak bisa menghasilkan segitu banyak. Makanya nggak heran kalau di Indonesia Lion Air tahun 2025 akan punya pesawat sampai 600. Lion Air doang, belum AirAsia, belum Garuda, belum yang lain. Sekolah penerbangan di sini cuma bisa menghasilkan ratusan setahun. Makanya nggak heran banyak pilot luar masuk ke Indonesia. Ya ini sekedar informasi saudara. Nah saya mau kasih tahu, saudara, orang yang jadi teroris itu bukan orang bodoh, orang pinter, orang yang punya sekolah tinggi, punya gaji besar, punya masa depan baik. Kok mau sih membunuh diri? Kenapa saudara? Karena dia melihat satu nilai. Ya. Sayangnya orang Kristen gak bisa lihat itu saudara. Makanya kita kadang-kadang mesti malu sama teroris. Mereka bersedia mati untuk satu nilai. Tapi umat Tuhan boro-boro mati saudara. Ngerobok banjir aja ke gereja kagak mau. Hujan aja kagak mau pergi. Boro-boro mati. Kenapa? Kita tidak bisa melihat nilai. Paulus berkata, aku tinggalkan semua itu. Aku anggap rugi. Aku kejar itu. Itu sama kayak teroris saudara. Tapi kita nggak bisa seperti itu. Makanya saya mau tanya, setelah kita kenal Kristus, sudah nggak berubah tujuan hidup kita? Nilai apa yang kita pegang? Jangan dulu saudara sebelum kenal Kristus, maaf, misalnya kalau doa di kelenteng minta kaya, minta selamat, bertobat, berubah Pak saya. Apa berubahnya? Mintanya enggak kelenteng kepada Tuhan Yesus. Mintanya apa? Sama, minta kaya, minta selamat. Itu berubah nggak namanya? Ya enggak, cuman objeknya berubah. Dulu yang diperes istilahnya, yang diminta dewa-dewi. Sekarang yang diminta siapa? Tuhan. Ya kan? Cuman beda bos gitu kan. Itu nggak berubah namanya nilainya. Nggak berubah tujuan hidupnya, nggak berubah saudara. Sama. Nah itu yang kita perlu pikirkan hari ini. Sudahkah kita merubah tujuan hidup kita? Apa sih unsur-unsur yang kita bisa miliki atau penting gitu untuk bisa mengalami tujuan hidup yang berubah itu? Yang pasti, yang pertama, Allah sendiri. Yang bisa mengubah tujuan hidup kita itu Allah. Ya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada buku yang terkenal di dunia. Namanya apa? The Purpose Driven Life. Hidup yang diubahkan dengan tujuan. The Purpose Driven Life. Saudara masih ingat gambar buku itu apa? Apa? Betul, pohon. Buah Patoni ingat.
Saudara, itu artinya dalam. Kalau dibagi, ya, pohon itu ada akar, ada batang dan ranting, ada daun. Sebuah pohon dikatakan pohon yang sempurna kalau ada apa? Ada akar, dibilang pohon nggak kalau cuma akar doang? Ada akar dan batang dan ranting, pohon bukan? Pohon, cuman pohon kering. Mesti ada daun dan buah. Ya kalau dia nggak berbuah ya mesti ada daun. Saudara, itu purpose driven life. Kalau saudara belum mengalami purpose driven life, belum mengalami perubahan tujuan hidup, maka saudara mungkin akar doang. Ada akar. Atau mungkin akar dan batang dan ranting, tapi nggak ada daun dan buah. Saudara, coba buka 1 Kolose 1 maksudnya. Ayat ke-16. Kolose 1 ayat 16. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara diciptakan oleh siapa? Tuhan. Jangan bilang mama saya, bukan. Tuhan yang ciptakan. Amin, saudara. Ya. Saudara, jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia, itu betul. Kita sadarin, betul nggak? Kita sadar, benar. Oh iya memang oleh Tuhan. Tetapi yang kita nggak sadar, kalimat terakhir, dan apa? Coba ayat tadi keluarin di multimedia. Nah, yang terakhir apa tuh? Diciptakan oleh Dia yang nggak kita sadarin, dan nah itu yang kita nggak sadarin. Kita mengerti bahwa itu oleh Dia, yes Tuhan, itu oleh Engkau. Tapi untuk Engkau, itu kita nggak sadari. Jadi saudara, kalau kita mau mengubah tujuan hidup kita, kita perlu tanya kepada Tuhan. Pencipta kita, dikatakan di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Bukan hanya manusia, bukan hanya planet, bukan hanya alam semesta, tidak. Segala sesuatu diciptakan itu karena Dia. Karena Tuhan, karena Yesus Kristus. Luar biasa enggak saudara? Nah jadi saudara, hal yang pertama itu kita mesti bertanya kepada Tuhan. Tuhan sering menjawab di dalam firman. Ini orientasi kita, ini manual kita. Sehingga melalui ini kita bisa mengambil jalan yang tepat dan benar gitu saudara. Saya tidak mengatakan bahwa saudara harus 100% jadi hamba Tuhan full timer, tidak saudara. Enggak, tetap bekerja, tetap berada dalam profesi saudara. Ya. Tapi tujuan hidupnya itu apa? Kalau dulu saya mau kerja, mati-matian, saya mau cari duit yang banyak. Supaya apa tujuannya? Supaya saya kaya, supaya saya bisa nikmatin. Apa aja saya mau nikmatin. Tapi setelah diubahkan, kerja keras nggak? Kerja keras, tetap. Rajin, harus rajin. Kreatif, ya harus kreatif. Tapi tujuan hidupnya berubah. Di dalam bukunya Larry Julian namanya God is my CEO. Mungkin saudara banyak yang udah baca. Saudara. Dia bilang, from making money to making significance. Dari cari duit sampai mencari arti. Saya sering bilang, waktu kemarin kami tur bersama-sama dengan divisi sales and marketing, tujuan perusahaan kita sekarang ini saya mesti arahkan not making money. Ya, we become bigger and bigger boleh. Jadi besar-besar boleh. Tapi tujuannya making significance. Memberi arti. Apa tuh Pak memberi arti? Ya, di bidang kita aja. Misalnya, kalau perlu nanti kita kumpulin pemusik jalanan. Kita sekolahin, ya kan?
supaya bakat mereka di musik itu timbul. Kita bisa lakukan itu. Itu salah satu contoh, making significance. Ya. Jadi, tanya kepada Tuhan, kemana arah daripada hidup kita? Satu hari, sebelum ini saya cerita gini, cicinya mama saya sekarang udah meninggal, saya panggilnya AI. Saya kalau datang ke sono dulu, di rumah di Senen, bareng sama tempatnya nenek gitu ya. Kalau ketemu AI ini yang paling unik, dia panggil saya Popo, ya, kan nama saya Yupo, Popo. Popo kalau gede jadi orang kaya. Popo orang berhasil, punya banyak mobil, punya banyak rumah. Jangan lupa sama AI ya, nah itu yang ujungnya. Ya. Tapi setiap kali ketemu, jadi orang kaya. Selalu begitu. Ya. Kenapa ya orang gak pernah ngomong, nanti kalau gede jadi orang jujur. Jadi orang yang mengasihi sesama ya. Jadi orang yang menolong sesama ya. Jarang ya orang tua ngomong gitu ya. Kalau gede jadi orang berguna bagi bangsa dan negara. Itu lebih bagus sebenarnya. Tapi gak pernah bilang jadi orang jujur ya. Nah saudara, satu hari Oprah itu mengadakan satu talk show bersama Pastor Rick Warren yang tulis Purpose Different Life. Ditonton begitu banyak orang, mereka mau tahu hidup yang berarti itu apa sih? Dia bilang hidup manusia itu dibagi 3 level. Yang tadi saya bilang, akar itu melambangkan survival condition. Survival condition adalah hidup kebanyakan orang yang ada di dunia ini. Itu hidup untuk mencari nafkah. Pas-pasan, ya bisa beli rumah, mungkin cicil atau kontrak, bisa makan ya seminggu sekali mungkin di restoran, mau libur mungkin mesti kumpul duit 2 tahun atau 3 tahun sekali jalan-jalan bisa. Itu survival, itu akar saudara. Ya. Nah di kondisi ini orang gak bisa ngerti tujuan hidupnya. Karena tiap hari dia cuma cari duit rutin untuk ngidupin dirinya, ngidupin keluarganya. Kemudian mereka mulai naik ke yang namanya sukses. Sukses itu diumpamakan dengan yang namanya looking good, feeling good, having the goods. Gitu. Kelihatan baik, perasaan enak, dan memiliki barang-barang yang banyak, yang bagus-bagus. Tapi saudara ternyata hidup di level sukses ini juga orang masih nggak ngerti arti hidup. Kalau di survival nggak ngerti arti, kita masih cengli istilahnya. Wajar karena dia tiap hari kerja. Tapi orang yang sukses udah punya rumah, udah punya mobil, udah bisa makan di restoran tiap hari, bisa berlibur mungkin tiap berapa bulan sekali, tetap masih belum berarti hidupnya. Mau lebih lagi, mau lebih kita sebutnya serakah. Kenapa dia serakah? Karena dia belum ngerti arti hidupnya mau kemana. Gitu. Banyak orang di level sukses ini akhirnya jadi penguasa, main ke politik, karena pengen lebih berkuasa, nggak ngerti. Nah, itu dilambangkan oleh batang dan ranting. Jadi pohon yang ada akar dan batang ranting belum namanya pohon, saudara. Belum memiliki arti hidup. Ketika kita masuk kepada level significance, gitu, arti, ya, di situ kita merenungkan, kenapa saya hidup? Siapa yang ciptain saya? Apa tujuan hidup saya sih sebenarnya? Dan apakah hidup saya ini berarti? Untuk itu kata Rick Warren, kita mesti tanya kepada pencipta kita. Apa tujuan hidup kita? Saat kita ngerti tujuan hidup kita nggak pusing kita berada di level mana. Even level survival, level sukses, kita tetap bisa menikmati hidup kita. Saudara, bukan berarti saudara harus masuk level sukses baru bisa ngerti significance. Tidak. Tujuan hidup saudara bisa berubah pada level apapun. Dan hari ini, mari kita ubah hidup kita. Lihat seperti Paulus, orientasinya berubah. Dulu dianggap keuntungan, dulu dia melihat hal-hal lahiriah, dulu dia sebagai orang yang melakukan kitab Taurat. Dia setia dengan kitab Taurat. Secara lahiriah dia disunat. Ya, orang Yahudi dan sebagainya. Ahli agama, belajar kitab Taurat, hafal. Tapi itu yang dulu merupakan kebanggaan, dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus.
saudara nggak perlu belajar kitab Taurat. Ya. Tapi saudara perlu yang namanya mengenal Yesus Kristus. Yang mau katakan amin, saudara. Jadi, kalau mau mengerti tujuan hidup, pertama Allah, pencipta kita yang punya tujuan. Oleh Dialah segala sesuatu itu diciptakan. Tujuan hidup kita harus seperti Roma 11 ayat 36, kita buka. Roma 11 ayat 36, baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Jadi, dari Dia, segala sesuatu dari Dia. Kita diciptakan dari Dia. Kita bisa lahir dengan baik, dengan sehat, bisa duduk di gereja ini dari Dia. Dilindungi dari Dia. Dititipin harta, dititipin pekerjaan, dititipin kepandaian dari Dia. Dititipin keterampilan tertentu, dititipin kegantengan, kecantikan dan sebagainya, itu dari Dia. Tapi bukan hanya dari Dia, oleh Dia. Dia yang melakukan segala sesuatu. Dia yang membuat kita berhasil oleh Dia. Dia turut bekerja. Saudara, tahap ini dari dan oleh kita sadari. Kita sadari. Karena kita umat Tuhan, amin ya. Kita sadari bahwa memang dari Dia. Tapi tahap yang ketiga, kepada Dia. Ini yang hanya sebagian kecil orang Kristen bisa mengerti. Itu harus dikembalikan kepada Dia. Untuk kemuliaan Dia. Rasul Paulus ketika dia ubah hidupnya. Hidup dia untuk mengejar kemuliaan Tuhan. Katakan amin, saudara. Demikian juga saudara dan saya. Allah yang punya tujuan itu, saudara. Bukan pendeta. Bukan siapa-siapa, Allah. Hal yang kedua. Kita buka Roma 14 ayat 7 sampai 9. Kita baca 14 ayat 7 sampai 9. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara, ini nilai. Hidup saudara harus memiliki satu nilai. Seperti tadi, teroris kenapa dia mau jadi teroris? Orangnya pinter, ngerti segala macam. Tapi kenapa dia bisa menilai terorisme itu adalah sesuatu yang dia harus jalankan. Yang akan mengubah tujuan pandangan hidupnya. Tapi firman Tuhan, Yesus yang telah mati bagi kita. Untuk menebus dosa dan bangkit supaya saudara dan saya memiliki hidup yang kekal. Nilai itu gak cukup kelihatannya. Untuk orang Kristen bisa menjadikan tujuan hidupnya berubah. Harus diakui, saudara. Terus dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuhan itu Lord, Tuan yang menguasai hidup kita. Saudara, gak heran banyak juga orang Kristen, tuannya itu apa? Uang. Ya. Saya
pernah saksikan, tapi saya ngomong sekali lagi. Sebuah gereja besar. Saya punya kesempatan bersyukur bisa ngobrol sama gembala sidangnya. Ada hal yang menarik, dia bilang begini. Di sini, saya perintahkan setiap 5 tahun sekali, duit gereja, yang jumlahnya miliaran, saudara-saudara, gereja besar, harus dibuat nol. Wah, bagaimana caranya Pak? Pokoknya bantu gereja, bangun gereja, apapun, pokoknya harus nol. Loh kenapa kalau punya deposito emang nggak boleh? Punya tabungan kan nggak apa-apa, untuk jaga-jaga. Nah itu, jaga-jaga itu, maksudnya apa Pak? Saya nggak ngerti. Tapi karena ini memang hamba Tuhan yang memang memiliki iman luar biasa, saya baru ngerti. Itu lembu emas, dia bilang gitu. Jaga-jaga itu lembu emas. Jadi artinya gini, ketika gereja memiliki uang yang cukup, deposito yang cukup, untuk membayar gaji para pelayan Tuhan, full timer, untuk membayar setiap ongkos operasional gereja, ongkos operasional gereja nggak murah saudara. Ya, kayak begini nih, 1 bulan listrik aja mau sampai 2,5 sampai 3 juta saudara. Operasional, karena ada AC, belum hal yang lain-lain, maintenance. Itu operasional. Kalau gereja bisa punya cadangan, membayar semua operasional, membayar semua gaji daripada pelayan Tuhannya, dalam bisa sampai 3 tahun, 2 tahun, aman deh kita. Itu jadi lembu emas. Lembu emas saudara, itu bukan berhala sebetulnya. Bukan. Kenapa Tuhan marah? Lembu emas itu dibuat dari perhiasan-perhiasan yang didapat dari orang Mesir. Yang ngasih orang Mesir bermurah hati siapa? Kepada orang Israel. Tuhan. Mana mungkin majikan bermurah hati ngasih perhiasannya kepada budak? Nggak mungkin. Karena Tuhan buat murah hati, dikasih. Dan mereka memiliki itu semua, mereka buat sebuah lembu emas. Dan mereka bilang, inilah iblis yang kita sembah. Bukan. Inilah Allah kita. Mereka bilang itu Allah. Kenapa dibilang Allah? Karena Musa yang mewakili pemimpin mereka, itu lagi pergi ke Gunung Sinai, nggak pulang-pulang. 40 hari. Mereka itu nggak bisa nyembah kalau nggak ada figurnya. Zaman dulu seperti itu, makanya kenapa penyembahan berhala tuh begitu kisruh gitu. Karena mesti ada figur, siapa yang disembah? Masa nggak ada apa, ya Tuhan, kosong gitu. Nggak biasa mereka. Nah ini Allah Yahweh, bikinlah mereka lembu emas. Berkat dari Tuhan, dibikin sebuah patung. Mereka lupa Tuhan gak mau dijadiin patung. Saudara, itu jadi lembu emas. Loh Pak, kenapa bisa begitu Pak? Iya, justru setelah dinolkan, kita berdoa berpuasa. Biar Tuhan yang kirim lagi. Kalau ini gereja Tuhan, dia kirim. Dan itu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Saya bilang ini hal yang luar biasa. Berarti apa? Nilainya itu luar biasa. Nilai kepercayaan mereka terhadap Tuhan Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan itu luar biasa. Tadi Paulus bilang, bukan kebenaran berdasarkan pengertian aku katanya, tetapi berdasarkan kepercayaan. Ini memang susah saudara. Nah saudara, kita perlu punya nilai. Nilai kita itu Kristus, saudara. Kita bukan sedang mencontoh gaya hidup Kristus, bukan, saudara. Tidak. Saudara jangan pernah berpikir saya mau contoh hidup gaya hidup Kristus, bukan. Makanya Paulus berkata begini, karena itu bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Jadi bukan hidup itu adalah meniru gaya Kristus, bukan. Hidup adalah Kristus. Karena saudara ketika Tuhan Yesus mati, menebus dosa saudara dan saya, bangkit di hari ketiga untuk membuat saudara dan saya bisa hidup yang kekal, dan saudara terima Yesus, saudara bilang gini, saya undang Yesus untuk masuk dalam hidup saya. Betul nggak? Berarti Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Itu nilai saudara.
suatu nilai yang ditanam di dalam hidup saudara. Ada Kristus di dalam sini. Tapi nilai itu sanggupkah mengubah tujuan hidup kita? Itu jadi persoalan saudara dan saya masing-masing. Tapi hari ini kita merenungkan kalau kita berada di dalam Dia. Kita wajib hidup seperti Dia hidup. Artinya, Kristus yang ada di dalam kita harus semakin besar. Saudara dan saya harus semakin kecil. Saya kalau waktu didoakan lagi itu pernah, ya, biar Tuhan semakin besar di atas hamba-Mu ini. Ya kan? Dan hamba-Mu ini semakin kecil. Amin, saya bilang. Kalau yang doakan untuk di perusahaan saya bilang, jangan lupa supaya profit juga semakin besar. Nggak apa-apa, saudara. Tuhan semakin besar, profit semakin besar. Saudara, itu nilai. Jadi saudara, supaya hidup kita berubah, Allah punya tujuan dalam hidup saudara dan saya. Dia tebus saudara dan saya. Dia ciptakan saudara dan saya. Dia kepingin saudara dan saya memiliki arti hidup yang betul-betul berarti. Bukan hanya bagi Allah, tapi bagi saudara juga. Hidup yang puas, hidup yang bahagia. Katakan amin, saudara. Dan yang kedua, nilai itu harus sanggup merubah pandangan, langkah, ketetapan yang akan saudara ambil untuk tujuan hidup yang diubahkan. Seperti Paulus, dulu aku anggap sampah. Dulu keuntungan, sekarang kerugian dan bahkan sampah. Saya berdoa supaya semua kita tujuan hidupnya diubahkan. Tidak sama seperti dulu lagi. Tidak sama. Harus berubah, saudara. Karena 2 Korintus 5 ayat 17 berkata apa? Barang siapa yang berada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah termasuk tujuan hidup lama sudah berlalu. Sekarang kita punya tujuan hidup yang baru. Yang percaya katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya pengen nyanyi lagu tadi, tapi saya nggak tahu awalnya gimana nyanyinya. Tolong dibantu. Hamba-hamba Tuhan, yang mulai perjamuan kudus.